Dunia pernah menyaksikan kehancuran yang begitu dahsyat, bukan karena perang, bukan karena wabah penyakit, melainkan karena letusan sebuah gunung berapi yang terletak di antara dua pulau besar di Nusantara, Sumatera dan Jawa. Nama gunung itu adalah Krakatau. Tahun 1883 menjadi saksi bisu dari salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Suatu ledakan besar, begitu kuat hingga terdengar sejauh ribuan kilometer, mengguncang dunia. Tapi sebelum kita membahas bagaimana ledakan itu menghancurkan kota, menenggelamkan pulau, dan menewaskan puluhan ribu jiwa, kita perlu mundur sejenak ke masa sebelum malapetaka itu terjadi. Krakatau adalah pulau vulkanik yang berdiri di Selat Sunda, wilayah pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Salah satu zona paling aktif secara geologis di dunia. Tapi selama berabad-abad, gunung ini tampak tenang. Ia seperti raksasa yang tertidur di tengah laut, sesekali mengeluarkan asap tipis dari kawahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa di dalam perut bumi, magma mulai membangun tekanan yang luar biasa besar. Para pelaut dari Belanda yang menguasai Hindia Belanda saat itu mencatat Krakatau sebagai pulau indah yang tertutup hutan tropis. Sebuah kehidupan kecil tumbuh di sana, bersama burung-burung, monyet, dan pepohonan rindang. Namun, ketenangan itu mulai berubah. Bulan Mei 1883, beberapa kapal dagang melaporkan bahwa langit di atas Krakatau mulai menghitam. Kolom asap hitam setinggi 10 km mengepul dari kawahnya. Para ahli geologi kolonial mulai tertarik dan mengirim ekspedisi kecil untuk memantau. Mereka mencatat letupan-letupan kecil, suara gemuruh seperti dentuman meriam, dan hujan abu yang mengguyur lautan. Akan tetapi, penduduk di kota-kota pesisir seperti Anyar, Banten, dan Teluk Betung belum merasa panik. Beberapa bahkan datang lebih dekat, penasaran menyaksikan pemandangan gunung menyemburkan awan panas. Mereka tidak tahu bahwa yang sedang mereka saksikan bukan pertunjukan alam biasa, melainkan awal dari kiamat lokal. Tanggal 26 Agustus 1883, langit mulai berubah menjadi oranye pekat. Pada malam harinya, Gunung Krakatau mulai mengeluarkan dentuman keras. Laut di sekitar pulau menjadi gelisah. Ikan-ikan naik ke permukaan. Burung-burung melarikan diri. Hewan-hewan terlihat panik, seperti bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan kemudian, pukul 10:02 pagi keesokan harinya, tanggal 27 Agustus, terjadilah ledakan terbesar. Ledakan ini terdengar hingga 4.800 km jauhnya, bahkan sampai ke Pulau Rodrigues di Samudra Hindia dan sebagian besar wilayah Australia. Dalam radius ratusan kilometer, gendang telinga orang-orang pecah oleh gelombang kejut. Beberapa kapal dilaporkan terangkat ke udara oleh tsunami dan jatuh berkeping-keping. Kolom abu vulkanik setinggi lebih dari 20 km menjulang ke atmosfer. Pulau Krakatau sendiri hancur, sebagian besar daratannya lenyap di telan laut. Letusan itu melepaskan energi setara dengan 200 megaton TNT, sekitar 13.000 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Tak hanya suara ledakan, ancaman lain yang lebih mematikan datang dalam bentuk gelombang tsunami. Ketinggiannya mencapai 40 meter, menyapu bersih pantai-pantai di sepanjang Selat Sunda. Kota Anyar dan Merak rata dengan tanah. Di Teluk Betung, tak ada yang tersisa selain puing-puing dan jenazah. Ratusan kapal karam, dermaga hancur, dan tanah pantai digulung ombak yang datang bertubi-tubi. Sementara itu, awan panas atau piroklastik meluncur dengan kecepatan 100 km per jam membakar apapun yang dilaluinya.
Beberapa saksi mata yang selamat menggambarkan bagaimana laut seperti mendidih dan langit berubah menjadi malam meskipun masih siang hari. Lebih dari 36.000 jiwa tewas, sebagian besar karena tsunami dan terbakar awan panas. Jumlah korban bisa jauh lebih besar karena keterbatasan data dan sistem pelaporan pada masa itu. Letusan Krakatau tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga mengubah iklim dunia. Abu yang terlempar ke atmosfer menyebar ke seluruh planet dan membentuk lapisan tipis yang memantulkan sinar matahari. Dalam 2 tahun setelahnya, suhu global turun sekitar 1,2 derajat Celcius. Tanaman gagal panen, musim dingin menjadi lebih panjang, dan langit di banyak belahan dunia menjadi merah saat senja. Seniman dan pelukis di Eropa melukis langit yang tak biasa, warna merah darah, oranye, dan ungu pekat menghiasi langit malam. Bahkan lukisan terkenal karya Edvard Munch berjudul The Scream disebut terinspirasi dari fenomena langit pasca Krakatau. Ilmuwan juga mencatat gelombang atmosfer dari letusan ini mengelilingi bumi sebanyak 7 kali. Ini adalah bencana global pertama yang disebarkan informasinya secara cepat melalui telegraf, menjadikannya salah satu fenomena alam pertama yang disaksikan dunia secara real-time. Setelah letusan itu, Krakatau seolah menghilang dari peta. Tapi dari dasar laut yang hancur, kehidupan baru muncul. Pada tahun 1927, sebuah gunung kecil mulai tumbuh di lokasi bekas Krakatau. Gunung ini diberi nama Anak Krakatau. Anak Krakatau masih aktif hingga hari ini. Ia kerap meletus dalam skala kecil hingga menengah. Namun pada 2018, gunung ini kembali menunjukkan amarahnya. Sebuah letusan besar menyebabkan longsor bawah laut, memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 400 orang di pesisir Banten dan Lampung. Ini menjadi pengingat bahwa sang raksasa belum benar-benar tidur. Letusan Krakatau menjadi peringatan keras bahwa alam memiliki kekuatan yang jauh melampaui kemampuan manusia. Teknologi modern mungkin bisa mendeteksi getaran awal, namun tidak ada yang bisa benar-benar menghentikan gunung dari meledak ketika waktunya tiba. Bencana ini juga menunjukkan pentingnya sistem peringatan dini. Pada 1883, masyarakat tak punya akses terhadap informasi cepat. Tidak ada sinyal radio, tidak ada sirine tsunami, tidak ada jalur evakuasi. Kini, teknologi telah jauh berkembang, tetapi kesiapsiagaan tetap menjadi faktor kunci dalam menghadapi bencana alam. Krakatau bukan hanya cerita tentang kehancuran. Ia adalah cerita tentang kebangkitan, adaptasi, dan peringatan. Pulau yang dulu hancur kini menjadi laboratorium alami bagi ilmuwan untuk mempelajari bagaimana ekosistem pulih dari nol. Anak Krakatau menjadi simbol kehidupan yang lahir dari kematian. Tapi, jangan lupakan bahwa raksasa ini masih bernafas. Ia masih menyimpan bara di perut bumi, menunggu waktu untuk kembali menunjukkan kekuatannya. Dan ketika saat itu tiba, semoga kita telah lebih siap, lebih tanggap, dan lebih bijak dalam memahami kekuatan alam. Karena seperti yang diajarkan Krakatau, satu letusan bisa mengubah dunia.